Jika kitanya yang ihsan untuk ikroman wa ta'ziman di bulan mulia bulan Ramadan, supaya kelop itu Allah membuat bulan Ramadan teristimewa buat kita, kemudian kita juga menerimanya dengan teristimewa. Kalau sudah Allah ngasih teristimewa, ternyata kita itu menerimanya hanya biasa-biasa saja. Nah, berarti kitanya yang pada sakit semuanya ini. Mau kabeh oke. Sakit semua kita ini. Kalau sampai tidak bisa mengambil keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Kemudian juga ada riwayat Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man asroja fi masajidillah ta'ala fi Ramadan kana lahu nur fil qabr wa kutiba lahu sawabal musallin fi dzalikal masjid wa salatu alaihi wa malaikah wastaghfir lahu min hamalatil arsh ma dama dzalika fil masjid. Salah satu keistimewaan lagi, barang siapa yang mau menerangi masjid di masjidillah ta'ala fi Ramadan. Ini ada dua pengertian, ada penerangan secara nyata, ada penerangan secara hakikat. Artinya itu ada yang memaknai memang orang-orang yang memberikan penerangan kayak lampu, memberikan penerangan, memberikan supaya membersihkan masjid, memberikan penerangan masjid, sehingga cat masjid semudah api ini loh, ya. Terus pokoknya memberikan warna yang lain lah di masjid itu, cerah. Ini sudah dicek kan? Huruf masih bagus. Bila itu dilakukan, ini pengertian secara lafziahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya mengganti dengan penerangan yang ada di alam kubur. Akhirnya kuburannya menjadi terang benderang. Nah, di samping itu, wa kutiba lahu tsawabul musallina fi dzalikal masjid, Allah juga akan memberikan pahala sebanyak orang yang sholat di masjid yang memberikan penerangan. Sampai para malaikat itu memohonkan ampun, berselawat kepada baginda Rasul, juga sekaligus memohonkan ampunan kepada Allah atas orang-orang yang memberikan penerangan, memberikan kebaikan, membersihkan di masjid. Pengertian yang kedua, bahwasanya ini adalah memakmurkan masjid. Istilahnya masjid itu ora kosong lompong, ora terus bareng sholat jamaah prung ya kan, dibuka lepas adzan, arep adzan baru dibuka, baru sholat wis ilang kabeh. Kayaknya kegiatan sama sekali. Jadi menjadi betul-betul wis innalillahi ya kan, nggak dirawat sama sekali, nggak dimakmurkan juga sama sekali. Maka barang siapa yang memakmurkan masjid, memberikan memakmurkan masjid sehingga masjidnya menjadi ramai dan lain sebagainya, maka dia juga mendapatkan, nantinya akan mendapatkan penerangan di alam kuburnya. Ya kayak begini nih, nanti memakmurkan masjid dengan cara berjamaahnya, habis jamaah dengan cara sungguh tinggi maca Quran, apa tinggi zikir, apa tinggi sembarang lah, masjid-masjid dan lain sebagainya. Itu termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid, sehingga orang semacam itu yang memakmurkan masjid maka akan mendapatkan imbalan, akan mendapatkan penerangan, diberikan penerangan di rumahnya, rumah abadi, rumah masa depan, ya. Rumah masa depan menjadi terang benderang. Rumahnya itu lebih luas di Jember nih,
diluaskan kuburnya. Kelihatannya cuma 2 meter, enggak ada 2 meter 80 kali 1,8 misalnya. Saombo-ombone ya 80 kali 2 meter. Ombo kan. Wis wong Indonesia wis jarang sing sampai 2 meter kecuali Wawan. Wawan tapi gene. Gak ada Wawan panjang. Meter. Itu aja loh masa depan. Itu aja terlihat secara dohir begitu, tapi secara batin itu wow, secara hakikatnya itu lebih luas daripada 2 kali lipat daripada keadaan yang ada di dunia. 2 kali lipat. Terus kira-kira saat disolah ya. Alam kubur kira saat diso mangkar itu wong sitok. Orang ngomong enggak kira-kira? Oblah ya kan. Maka dalam riwayat itu selalu kelipatan. Anak yang ada di rahim. Menurut si bayi nek rahim mungker iki ibaratnya kayak kita di rumah begini nah. Kita kayak di rumah magrung-magrung. Nyaman kan? Nyaman. Bagi si jabang bayi sing mungker nek jero weteng ibu kuwi, wedok iki rumah sana ya wis luas. Rumah sana wis luas. Itu diibaratkan bayangannya itu seperti kita ada di rumah yang ada di dunia. Itu bayangan si bayi. Begitu metu nak jeblur ngono. Yo paken halo. Bayang halo. Ngombo tibake ning dunya lebar ternyata. Bayangan orang yang di dunia begitu lebar. Itu di alam kuburnya tuh berlipat lagi 10 kali lipat yang ada di dunia. Modelnya begitu itu modelnya. Jadi kita sudah di rumah itu sudah luas, itu sudah di dunia luas. Tapi nanti di alam kubur belum ada apa-apanya. Lebih luas lagi. Nah itulah sesuatu yang istimewa yang ada di dalam perut ini tidak ada manfaatnya, akan menjadi hal yang sangat tidak ada nilainya setelah ditinggal. Darah kan minumannya kan darah, bayi kan mangane getih, begitu nek dunyo jajal pun mangan getih. Makan getih menjijikan ya kan. Nah, sama. Kita di dunia itu gila itu kan gila dunia ya enggak kira ya pengen roh aku sebenarnya pengen dunia ya kan nanti kejar-kejar mentino kok dah aku enggak butuh dunia keren. Sesuatu yang kita banggakan di dunia nanti akan menjadi sampah yang hina di alam kubur. Jadi prosesnya memang begitu, Pak. Setiap pindah alam, apa yang kita banggakan di alam itu begitu kita tinggalkan menjijikkan. Dunia itu di alam kubur menjijikkan. Menggilakan. Nggak ada nilainya. Lu nih wong kubur sampean beruk duit miliar triliunan, malah ora ana gunane kok. Najis ini. Iya, lek enggak percaya sama yang alam kubur kan najis di alam kubur. Waktu kita di dunia dikejar tegar mati-matian sampai akhirat itu menjadi nomor 2 ya. Itulah. Dan nanti apa yang kita banggakan di alam kubur
Di akhirat jadi tidak ada apa-apanya. Hilang semuanya. Laisa malun wala banun illa man atau bi qalbin salim. Itu kalau sudah di sana. Ora enek wis kaya dunia itu yang kita bangga-banggakan wis ora payu belas. Ora payu belas. Hari di mana harta, anak dan lain sebagainya sudah tidak ada nilainya, menjadi hal yang menjijikkan kecuali hati yang selamat. Maka dengan hati yang selamat disitulah nanti akan mendapatkan kemuliaan di yaumil akhir. Modelnya begitu itu sudah. Maka akhirnya kecewa itu jatuh, oh ya tetap baik nek buri jatuh kok. Makanya wong alam kubur, kuburan kan jatuh oh. Aku dhisik nang donya jatuh oh, juta jatuh, tapi sudah tidak bisa kembali. Maka rintihan-rintihan orang yang ada di alam kubur ini hanya satu. Keinginannya hanya satu. Hanya ingin kembali ke dunia dan ingin memperbaiki ibadahnya. Itu tok kemauannya. Tapi kan wes payet di sana. Ya. Asap bisa naik balik. Nah, akhirnya hal semacam itu disampaikanlah riwayat disampaikan kepada kita yang masih ada di dunia. Jangan gila kepada dunia. Pada akhirnya kita nanti akan kecewa. Kemudian dunia dia pret, mana ya? Sini dunia diomong ini ya orang percaya. Orang percaya dunia. Begitu lu nenggon kuburan, ketelayak toh, mana? Ketelayak toh, masih nak zamanku toh. Ya semua lu lah. Agaknya kecewa. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Terus eling-eling ya wis nenggon kuburan. Kala saufa ta'lamu tsumma wis tak eling ini to awakmu. Wis tak eling ini Allah kurang apa to. Wis tak eling ini. Wis bolak-balik tak eling ngomong ngekel ae. Ya wis. Jadi pinter wis ndak kuburan kono. Kala saufa ta'lamu kala lau ta'lamuna ilmal yakin. Jadi ngerti pinter cerdas. Wis nek kuburan sadar tobat wis nek kuburan tapi ayo pok ae. Kalau ta'lamuna ilmal yakin ngerti. La tarawuna jake wis memet arep mlebu neraka lagi. Jatuh. Wis ngono kuwi manungsa. Begitulah. Dielikne karo Allah yo nyebak kita ini ya kan. Ya ngono wae. Wis manusa ya wis makane jenenge manusa menus ora krasa. Diwae menak wis ora krasa. Wis kadung kepenakan. Ya itulah kurang apa? Allah itu mengingatkan kepada itu kurang apa? Makanya di dalam itu kan ayatnya kan pas saja itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini kan ya peringatan dari Allah. Cuma kitanya itu tidak pernah memikir, oh kita itu diingatkan oleh Allah. Jarang itu maksudnya itu mindset ke sana itu jarang sekali. Punya pemikiran ke sana. Oh, Allah itu mengingatkan dikarenakan Rahman Rahimnya, saking cintanya kepada kita. Rono ki yo jarang-jarang aja, atau mungkin malah belas kakaruan, atau mungkin malah blas ya. Jadi Qurannya adalah hudal linnas, petunjuk hidayah bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, sekaligus sebagai penjelas
terhadap hidayah itu, sekaligus sebagai pembeda dari barang yang halal, barang yang haram, barang yang baik, barang yang jelek. Itu kan semuanya tumplek-plek ada di dalam Al-Quran, peringatan bagi kita. Cuma yang diingatnya itu beleng-beleng, ya kan? Makanya ya angel sekono-kono. Man asraja bi masjid min masajidillah ta'ala fi Ramadan kana lahu nur bi qabrihi kutiba lahu sama. Dan istimewa gitu aja lah ya. Hanya memberikan penerangan, apakah penerangan secara syariatnya, apakah penerangan secara hakikatnya ya. Itu semuanya nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya yang ada di alam kubur. Nah, jadi supaya jenengan ini sekali-kali kita membayangkan nek kuburan dhewe play ya kan, dhewe play ora nek kancane kan, di mana-mana dhewe play ora nek kancane ya kan, sendirian tanpa ada teman, sama sendirian. Kita membayangkan tuh posisinya posisi dohir aja, artinya yo sendirian, betul-betul dalam kesendirian, terus gur nenggon sak luweng sak kotak itu yang kita bayangkan, itu yang kita bayangkan. Walaupun toh kenyataannya tidak semacam itu, hakikatnya kan tidak semacam itu. Terus kono peteng dedet dewe play ya, dengan bayangkan kita bayangkan semacam itu, tidak ada siapa-siapa dan lain sebagainya. Ini kan sangat-sangat menakutkan ya, sangat-sangat menakutkan. Kemudian terus bayangin, oh iya misalnya yang jeruk walaupun kecil itu kan hidup di ruangan begitu, terus ada lampu nang ngono kan harus enak dah, enak wis lampu netok wis enak, ana lampu netok enak misalnya. Walaupun toh kita membayangkan hanya 2 meter kali 80. Nah, misalkan urip nek kono kan yo nyaman kan, ana lampune nyaman ndak kira. Jadi kalau ada ya begitulah. Kemudian ada lampunya padang, tidak sendiri lagi, ada kerabatnya. Waktu tabal musallin, ini menjadi amal jariah. Jadi memakmurkan masjid, membersihkan masjid, memberi penerangan di masjid itu menjadi amal jariah. Selama masjidnya itu masih eksis ya, masih ada yang sholat, walaupun toh kita sudah innalillahi, maka pahala tetap mengalir kepada kita. Gur ngono tok lho, gur ngono kuwi tok sing ngresiki masjid, pada marbot kan sudah banyak dibuka oleh Allah, sudah banyak kan keistimewaannya marbot. Bisa di alam kuburnya ternyata apa jenis kafane seutuh mengkeluh berbau harum. Kerjanya apa? Marbot. Membersihkan masjid dengan ikhlas, luar biasa. Masih putih, bersih, harum lagi karena keikhlasan membersihkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sawabal musholin bidzalikal masjid wa sholaitu alaihi salatul malaikah, maka akan diberikan penerangan pahala semua yang ada yang sholat di masjid, bidzalikal masjid wa sholaitu malaikat, dan malaikat juga memintakan rahmat kasih sayangnya, juga memohonkan ampunan. Bahkan sampai malaikat amalatul arsy, menjaga arsy ini beristighfar kepada Allah, memohonkan ampunan kepada mereka-mereka yang senang memakmurkan masjid, mereka-mereka yang senang membersihkan masjid, mereka-mereka yang senang memberikan penerangan masjid, memperbaiki masjid dan lain sebagainya. Menurut istimewa karena yang dibaiki itu rumahnya Allah. Nah, misalkan ada orang sukarela ngeresi umai dewi, kira-kira seneng enggak?
senenge pol bentino terus iki wis tak resikane tak chatting. Oh, kita kan semua nang ta ora usah bayar. Alhamdulillah. Bisa Allah juga begitu, rumahnya Allah kita rawat, kita bersihin gitu. Allah juga mesem. hambaku. Mata-mata di masjid Al-Haras, mata-mata dari masjid. Selama masjid itu penerangan itu ada di masjid, selama masjid itu dipakai terus mengalir walaupun kita sudah meninggal, itulah hebatnya. Waruya ada Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala idza kana awlatan min Ramadan syafatul masyayatin wa maradatul jin wa uliqat abwabun niran lam yaftah baba minha wa futihatil abwabul jannah jinan wa lam yughlib baba minha wa yaqulu Allah ta'ala fi kulli lailatin fi Ramadan thalath marrat hal min sa'il wa'dihi sulahu hal min tabat ba'duhi alih hal min maghfirah wastaghfirullah wa yuqtaqullah min kulli yawmin min Ramadan alfa alfin atikin minan nar qad istawjab bil adab wa idza kana yaumul jum'ah dan takwa fi kulli sa'atin alfa alfin atikin minan nar wa idza kana akhiru yawmun min Ramadan ya'tati min ataki min awal syahr. Ada lagi riwayat bahwasanya idza kana awalatan min Ramadan suatu syayatin. Yang bisa ini dalilnya, bahwasanya di awal Ramadan Allah Subhanahu wa taala ini sudah membelenggu. Di awal Ramadan Allah ini sudah membelenggu para setan-setan, jin iblis, jin tumang, jin danjun, penjara semuanya, dirantai, dikecek, bahasa Pak Kasmane kan dikecek, dibondo, dibelenggu, semuanya dibelenggu. Baik mulai dari ratune sampai prajurite. Makanya begitu awal Ramadan dicerita kemarin, semua makhluk yang ada di alam semesta, khususnya makhluk yang ada di langit, ini kan bergembira, tuba li ummati Muhammad, tuba li ummati celing Pak. Celing ya. Ya. Semuanya bergembira ria menyambut kedatangan Ramadan sekaligus mengucapkan salam selamat buat kita semuanya. Illa syayatin, kecuali setan, enek sing nangis, enek sing misuh. Setan-setan. Cuk, ngono setan. Setane lho. Mas ngamuk-ngamuk pokoke. Karena waktu itu sudah dikasih dibodoh, nggak bisa mengganggu terhadap umat Rasulullah. Pokoknya steril pokoknya, dibersihkan semuanya, sing pengganggu dibersihkan. Karena Allah akan membersihkan rohaninya kita semuanya. Maka tidak boleh ada yang ganggu, ya, tidak boleh ada yang ganggu. Itu loh. Jadi bukan istilahnya itu kalau kita mau merenungkan itu bukan hanya serius, tapi serius. Serius kan kunci kan? Serius kunci. Ini beribu-ribu rius ini. Bahasanya aku senang ngerti. Luar biasa. Jadi keseriusan Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan rohaniah kita itu memang diambil di mana ini pokok permasalahannya. Jadi ketika ada permasalahan itu kalau modelnya Allah di mana ini pokok permasalahannya.
Oh, manusia itu banyak dosa karena digelitik oleh setan, nafsu. Nafsu lah, penghuninya nafsu kan setan. Akhirnya ini menjadi biang keroknya. Nah, biang keroknya dicabut, dibelenggu biang keroknya supaya tidak mengganggu lagi. Kedua, sampai apa yang disukainya. Nafsu itu paling suka dengan makanan-makanan, minuman-minuman yang berlebihan. Akhirnya itu juga disekop. Makanya kita diwajibkan puasa supaya efek samping yang ada di dalam diri, terutama yang masih tercokol di dalam nafsu, ini betul-betul mudah untuk dibersihkan. Jadi penyebab utamanya kalau model Allah itu dihabisin dulu, baru dikasih perbaikan. Kalau pokok masalahnya tidak diselesaikan dulu kan susah. Di pokok masalah di mana ini masalahnya? Oh, di situ, selesaikan semuanya. Oh, gara-gara kewarakan mangan, mangan, akhirnya nafsunya lemu. Wes, poso. Akhirnya diwajibkan untuk berpuasa supaya lemah. Nafsunya lemah, dengan nafsunya lemah maka imannya, akalnya ini akan meningkat. Sehingga akalnya akan menjadi menang. Tanpa begitu itu kita akan susah. Tanpa upaya yang diberikan oleh Allah untuk semacam itu, kita akan susah menghidupkan akal. Karena rata-rata ini akal ini kalah dengan nafsu. Karena kita masih ada di dunia, media yang dipakai oleh jin, setan dan sebagainya dengan kesenangan dunia. Ini loh masalahnya. Makanya akhirnya malah akalnya kalah. Nah, dengan serta-merta itu sehingga Allah punya cara. Nah, jadi yang menjadi penyebabnya diselesaikan supaya akal ini menjadi menang. Tidak ada lagi musuh. Akhirnya sempurna. Tapi kok banyak juga yang tidak puasa. Ya karena bukan masalah itunya. Karena memang tidak ada pola dasar imannya itu tidak tumbuh. Beda. Semuanya kasih bekal iman, hanya saja imannya itu tidak dipelihara, akhirnya tidak tumbuh. Kalau imannya tidak tumbuh, maka tidak ada keinginan untuk berbuat beribadah, itu tidak ada efek sama sekali. Karena memang sudah mati imannya. Tidak tumbuh, akhirnya mati karena tidak pernah disiram, tidak pernah dirawat, tidak pernah dipupuk. Lah pemupuknya semacam ini, perawatnya semacam ini untuk merawat iman itu. Kalau tanpa begini ini tidak tumbuh iman ini. Iman ini akhirnya keras. Hatinya menjadi keras, tertutup dengan kebaikan. Itu sudah, kalau begitu sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawat. Itu khatam, itu sudah dikunci, celak. Kunci. Kalau sudah imannya mati, kupingnya budek, motone picek. Lebih bahasanya ya khatamallahu ala qulubihim, artinya kan mati. Wa ala sam'ihim, kupingnya budek, absarihim picek. Uto. Nah, sikile lumpuh. Lagi kan Allah yang ngasih tahu. Dari mana? Karena sumbernya di sini mati. Nah, karena imannya tidak tumbuh. Akhirnya jadi tidak ngefek dengan kebaikan. Walaupun dicelek dengan api motor, sudah bakalan gak nyambung. Nah, makanya hanya rasa syukur, alhamdulillah kula panjenengan cek dituntun ngene iki lho. Akhirnya dikon beneh. Berarti sing beneh-beneh sing ngene iki, beneh-beneh. Oleh Allah disuruh dibeneh-beneh nih. Beneh mungkin. Set. Kasih lagi.
Annahu qala idza kana lailat baina Ramadan safiyatu syayatin. Jadi setan-setan di awal Ramadan sudah dibelenggu. Kemudian jin juga sudah dirantai semuanya. Rantai-rantai jin nakal-nakal dirantai. Mulai abwabun niron. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup. Maka pintu neraka ditutup hanya mencatat kebaikan. Malaikat bagian kejelekan yang dikon libur. Pintu neraka ditutup, ora enek celah, ora usah mikir neraka. Nek Ramadan hanya mikir swarga tok. Lho enake. Neraka tutup blek wis ora nampa. Ora nampa anu neraka, malaikat libur sak kanca-kancane nang pantai dek iki lho, ya nang Melawai. Iya, malaikat rombongan malaikat Pak Bes. Liburan. Walam yuftah babu minha, ndak dibuka belas. Nah, bapak lihat abwabul jinan, terus pintu-pintu surga buka gredek, kabeh buka kabeh, semuanya pintu surga itu buka. Nah, walam yukhlaq baba minha, ndak ada sama sekali yang dikunci, buka selebar-lebarnya. Wa yudhafiqul lailatin, kemudian Allah sambil menyiarkan mengibar Bapak Imam Hambali. Terus Allah ngasih undang-undang. Allah ngasih undang-undang. Allah ngasih undang-undang di 3 malam. Di 3 malam. Wabid. Bapak Ramlan. Balan ini balan. Enggak ada. Walam yara bapak min ayyakullahu ta'ala fi kulli lailatin min Ramadan salasa marrah. Mulai dari awal Ramadan sampai akhir Allah itu ngasih undang-undang sehari semalam 3 kali undang-undang. Allah itu menyiarkan kayak benda ini loh Pak. Pengumuman. Nah, warning. Bu Sutarti. Anak. Pengumumannya 3 kali. Allah memberikan pengumuman. Warning 3 kali. Pengumuman. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ada di bulan Ramadan hamil sa'ilin fa'ataidi su'alahu. Isi pengumumannya Desni Rene bodai kan anu jalan dia ke luar kota. Biro bisa dibuka kan? Bu Wiji. Tidur dia. Bu Halimah. Hah? Enggak ada. Mbak Halimah kah? Oh, enggak ada juga ini Ajis. Randy enggak enak juga. Lah yang ngawur kan bingung juga boleh loten nongko. Itu lho masalah iki. Buka kabeh jenenge.
Pak Imam. Imam bengkelan. Oh, ya imam, kudu imam kabeh ngene iki. Imam yo jodoh-jodohan. Ini suami istri iki imam-imam ya kan. Iya. Nih, nah, jadi setiap malam Ramadan Allah mengumumkan 3 hal. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah demikianlah pengajian pada pagi hari ini. Pengumuman yang besok pagi. Nanti kesiangan diteruskan ya. Kita lanjutkan besok tentang pengumuman dari Allah setiap malam selama 3 kali khusus di bulan Ramadan. Demikianlah untuk kajian kita. Semoga dengan pengajian ini kita betul-betul memaksimalkan diri kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Semoga termasuk hamba-hamba yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala